Jadi di sini kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Ini masih masuk ke dalam listrik statis, listrik dinamis ya. Langsung aja kita bahas. Hukum 1 Kirchhoff ini menyebutkan bahwa pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Atau bisa disebut jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jadi sama ya, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, di sini sudah ada gambar contoh ya, supaya lebih jelas. Di sini ada 5 arus. Ada arus 1, I1, I2, I3, I4, dan I5. Ya. Nah, ini supaya kita tahu mana arus masuk, mana arus keluar, kita harus lihat terlebih dahulu dari gambar panahnya. Dilihat mana gambar panah yang menunjukkan masuk. Ya, yaitu I1 ya, I1 dan I2. Ini masuk panahnya. Kita tulis di sini I1 ditambah I2, dia yang masuk. Kemudian yang keluar, nah ini panahnya ke arah luar tuh, ya. I3, I4, dan I5. Kita tulis I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, ini harus diingat bahwa jumlah arus masuk ini sama dengan jumlah arus keluar. Misalnya di sini jumlah arus masuknya 20 ampere, maka jumlah arus keluarnya pun harus 20 ampere. Ya, paham ya? Jadi harus sama. Ya. Kalian juga harus teliti juga menentukan mana arus yang masuk dan mana arus keluar. Paham ya? Sekarang kita coba untuk bahas soal. Nah, di sini sudah ada gambar yang tadi ya. Cuma kita jadikan contoh soal. Misalnya di sini di I1-nya ya, di I1-nya misalnya ada 8 ampere. Misalnya, I2-nya misalnya ada 6 ampere. Terus I4-nya misalnya ada 5 ampere. Nah, terus yang ditanya berapakah arus yang ada di I3 dan berapakah arus yang ada di I5. Ini yang mau kita cari. Ya. Nah, kita tulis lagi. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Tadi arus yang masuk nomor berapa aja? Nomor 1 dan nomor 2 ya, I1 ditambah I2. Nah, untuk yang keluar adalah 3, 4, dan 5. I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, sekarang kita masukin angkanya, arus yang ada di I1 ada 8 ampere. Terus arus yang ada di I2 ada 6 ampere. Nah, arus yang ada di I3 ada berapa? Belum diketahui, jadi kita tulis I3 ya. Arus yang ada di I4 ada 5 ampere, kita tulis 5 ampere. Nah, arus yang ada di I5 belum diketahui, maka kita tulis I5. Ya. Nah, yang sudah lengkap arus masuk atau arus keluar yang sudah lengkap ada jumlahnya ya, ada angkanya, itu jumlah arus masuk. Maka yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah arus masuknya. Ya. Jadi kita jumlahkan antara 8 ampere ditambah 6 ampere. Sama dengan 14 ampere. Ya. Nah, arus masuk, jumlah arus masuknya ini 14 ampere, maka arus keluarnya, jumlah arus keluarnya ini juga harus 14 ampere. Jadi I3, I4, dan I5 kalau dijumlahkan itu harus 14 ampere. Ya. Nah, di sini yang diketahui baru I4 yaitu 5 ampere. Kita tulis dulu di sini. I4 baru 5 ampere. Nah,
Yang harus kita ketahui berapa yang ada di I3, berapa arus yang ada di I5. Ya, biar semuanya, total ya, jumlah I3, I4, dan I5 sama dengan 14 ampere. Ya, kalau kita hitung berarti sisanya berapa nih? 14 diambil 5 berapa? 14 diambil 5 adalah 9. Ya, 9 kan sisanya? Nah, maka 9 ini harus kita bagi 2 antara I3 dan I5. Jadi, buat ngebagi 3 supaya jadi 9 kan bisa 5 tambah 4, ya, bisa 4 tambah 5, ya, biar jadi 9. Atau 6 tambah 3, atau kebalikannya 3 tambah 6. Ya, kita pakai yang ini aja. Ya, jadi untuk arus I3 ini ada 5 ampere, dan untuk arus kelima ada 4 ampere. Nah, terus kita hitung dulu. 5 ampere ditambah 5 ampere ditambah 4 ampere sama dengan 14 ampere. Berarti sama ya, sama arus masuk yaitu 4 ampere. Nah, jadi jumlah arus masuknya 14 ampere dan jumlah arus keluarnya pun 14 ampere. Ini berarti udah sama. Nah, terus yang ditanyakan I3-nya berapa? I3-nya berapa? I3-nya sama dengan 5 ampere dan I5-nya sama dengan 4 ampere. Ya, paham ya sampai sini? Nah, untuk selanjutnya coba kita acak. Kita hapus dulu. Nah, misalnya di sini I1-nya yang malah mau ditanya, ya. Terus I2-nya ini sama dengan 9 ampere. I3-nya diketahui 2 ampere. I4-nya sama dengan 6 ampere, misalnya ya. Terus I5-nya sama dengan 7 ampere, misalnya. Nah, sekarang kita tulis lagi. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Arus yang masuk tadi, arus yang mana? Nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Kita tulis. I1 ditambah I2. Terus yang keluarnya ada I3, I4, dan I5. Ini masih sama ya, karena gambarnya masih sama. Sekarang kita masukin nilainya. I1 sudah diketahui belum jumlah arusnya? Belum diketahui. Kita tulis di sini I1. Kemudian I2 sudah diketahui belum? Sudah ya, 9 ampere. Kemudian I3. I3-nya sudah diketahui 2 ampere. Kita tulis 2 ampere. I4-nya diketahui 6 ampere. Nah, terus I5-nya diketahui 7 ampere. Nah, yang sudah lengkap yang mana? Yang sudah lengkap arus keluarnya ya, sudah tiga-tiganya sudah ada. Ya. Jadi yang kita jumlahkan terlebih dahulu yang sudah lengkap, yaitu yang arus keluar. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 7, berapa? 8 tambah 7, 15. Berarti jumlah arus keluar sama dengan 15 ampere. I3 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan 15 ampere. Nah, jumlah arus keluarnya sudah diketahui 15 ampere, maka jumlah arus masuknya pun harus 15 ampere. Nah, yang kita ketahui ini baru arus nomor 2, yaitu 9 ampere. Nah, arus yang nomor 1 ini berapa? Ini yang mau kita cari ya. Nah, yang kita supaya jadi 15, ini baru 9, maka 9 tambah berapa biar hasilnya 15? Ya. 15 diambil 9 berapa? 6 ya. Berarti di I1 sama dengan 6 ampere. Coba kita hitung. 6 tambah 9 berapa? 15 ampere. Jadi sudah sama ya, jumlah arus masuk 15 ampere, jumlah arus keluar pun 15 ampere. Nah, yang ditanya kan tadi I1-nya berapa? Itu I1-nya sama dengan 6 ampere. Paham ya?
Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini, kalau yang ini kayak gimana? Mana arus yang masuk, mana arus yang keluar? Nah, arus yang masuk yang mana? Jadi, misalnya di sini kan ada sama-sama ada 5 ya. Sama ya, masih ada 5 arus. Cuman di sini, di I1, dari I1 ini bercabang 3. Jadi I2, I3, I4. Kemudian sudah bercabang, dia nyatu lagi, jadi I5. Nah, berarti otomatis ya, arus yang di sini, di I1 ini, harus masuk kan ya? Ini arus masuk. I masuk nih. Ya, tanda panahnya masuk. Ini harus sama dengan I5. Ini kan I keluar kan? Tanda panahnya keluar. Misalnya kalau di sini 20 ampere, maka di I5 pun 20 ampere. Ya. Nah, terus gimana yang ketiganya ini? Maka harus dibagi-bagi. Ya, misalnya yang diketahui misalnya di sini 2 ampere. 2 ampere yang diketahui cuma di I2 doang. I3 dan I4-nya belum diketahui. Nah, sisanya berapa? 20 dikurang 2 kan 18 misalnya. Bisa saja di sini taruh 10 ampere, di sini taruh 8 ampere. Ya, beda-beda kan? Tapi kalau dijumlahkan 2 tambah 10 tambah 8 sama dengan 20. Jadi ketika nyatu lagi, ini sama dengan 20. Paham nggak? Paham ya? Coba, misalnya di sini I1 ya, arus yang masuk. Arus yang masuknya misalnya 17 ampere. 17 ampere. Nah, yang diketahui misalnya di sini ada 9 ampere. Ada 9 ampere. Nah, yang ditanya berapakah arus yang ada di I2, yang ada di I3, dan yang ada di I5 berapa? Ya. Nah, arus masuknya 17. Maka di sini, di 3 ini, di I2, I3, dan I4, kalau dijumlahkan harus 17 ampere. Ya, di sini baru ada 9 ampere. Berarti kurangnya berapa? 17 kurang 9, yaitu 8. Nah, bisa 4, I2-nya bisa 4, I3-nya bisa 4, bisa ya, jadi 8. Atau misalnya I2-nya ini 5 ampere, I3-nya ini 3 ampere. Jadi kalau dijumlahkan, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi ketika nyatu lagi di sini, di 5 sama dengan 17 ampere. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi walaupun sudah bercabang 3 nih, tetap dia 17 ampere. Nah, ketika nyambung lagi, tetap 17 ampere. Paham ya?